Bersatu menginspirasi. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Spesial, catatan 1 tahun Prabowo Gibran. Dan pemirsa, salah satu yang dinanti oleh publik di tahun pertama kepemimpinan dari Prabowo Gibran, yakni terkait reformasi institusi Polri. Tingkat kepercayaan publik yang tergerus akibat ulah oknum-oknum di Korps Tribrata membuat Presiden Prabowo memutuskan untuk segera mereformasi Polri melalui komisi khusus yang akan segera dibentuk. Dan berikut kami hadirkan wawancara selengkapnya bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Profesor Yusril Iza Mahendra terkait dengan transformasi lembaga penegak hukum, khususnya Polisi Republik Indonesia. Kita simak berikut ini. Baik, pemirsa, 20 Oktober 2025 menjadi momentum 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ada sejumlah program prioritas yang telah dikerjakan oleh pemerintah, di antaranya tentu saja berkaitan dengan bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Kita akan membahasnya lebih jauh, pemirsa. Sudah bersama kami Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Profesor Yusril Iza Mahendra. Prof. Yusril, selamat pagi. Pagi. Apa kabar, Prof? Sehat, ya? Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk berkunjung di kantor baru berarti, Prof, ya? Iya, kantor sementara. Kantor sementara, baik. Iya. Nah, saya mulai saja, Prof. Ini kan kebetulan kantor baru begitu ya, artinya ini, pada saat pembentukan kementerian ini juga ini adalah salah satu nomenklatur baru begitu ya di zaman Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya Menko Polhukam, hanya dipindah hukum dipisah dengan politik dan keamanan. Ya. Apa yang sebenarnya menjadi latar belakang pemisahan ini? Ya, maksudnya sebenarnya supaya lebih fokus dan koordinasi berjalan secara efektif ya. Selama ini memang yang ada itu adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dan karena memang skopnya itu terlalu luas begitu, lalu Pak Presiden Prabowo Subianto kemudian mengambil satu kebijakan untuk memecah Kementerian Koordinator ini menjadi dua. Di satu adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dan di pihak yang lain adalah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Pada saat Anda ditunjuk bergabung di Kabinet Merah Putih, apa yang menjadi prioritas utama mungkin dari tugasnya oleh Presiden Prabowo di kementerian baru ini, Prof? Yang menjadi fokus pengkoordinasian bagi kami, bagaimana supaya pengkoordinasian dan pembangunan norma hukum itu berjalan efektif. Yang kedua adalah pembangunan aparatur penegak hukum itu sendiri. Nah, aparatur penegak hukum itu utamanya ada pada 3 institusi. Pertama adalah kepolisian, kedua kejaksaan, ketiga KPK. Di samping itu ada banyak lembaga-lembaga penegak hukum juga seperti misalnya Bakamla, seperti BNN, BNPT yang menanggulangi terorisme dan lain-lain. Itu juga memerlukan satu tingkat koordinasian yang tinggi ya. Yang ketiga adalah pembangunan sarana dan prasarana hukumnya. Nah, ini yang kita seringkali jauh tertinggal. Misalnya begini, meskipun kita akan memperlakukan undang-undang hukum pidana yang baru, tapi KUHP yang lama kan masih berjalan sampai sekarang. Itu banyak orang yang sekarang ini ada ditahan di lembaga-lembaga pemasyarakatan, dan lembaga pemasyarakatan kita itu penuh sesak, dan itu sarana dan prasarana hukum kita sendiri. Kita bisa pindahkan narapidana asing ke negaranya, seperti ke Filipina, atau ke Inggris, atau Prancis, atau Australia. Tapi ketika negara lain mau memindahkan napi WNI ke Indonesia, kita dihadapkan kepada problem, kita mau tahu di mana. Nah, seperti itu juga kita menyadari bahwa pengadilan tidak semua kabupaten, kota ada pengadilan, ya. Dan kadang-kadang satu pengadilan mengcover 2 kabupaten atau 3 kabupaten dan seterusnya, dan juga kekurangan jumlah tenaga hakim di kita. Ini juga merupakan satu yang penting harus dibangun oleh negara, walaupun ini bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, ini sebenarnya sudah tanggung jawab dari Mahkamah Agung, tapi tetap ada koordinasi antara pemerintah dengan MA. Baik, kita berbicara mengenai reformasi kelembagaan, Prof. Terbaru tentu saja kita wacana mengenai reformasi Polri. Ya. Saya mendengar Anda juga menjadi bagian dari komite reformasi Polri yang dibentuk oleh pemerintah. Seperti apa perkembangannya, Prof? Dan ya, itu juga memang menjadi salah satu prioritas ya, karena memang
Undang-undang Polri sekarang ini itu dibahas tahun 2002. Saya kebetulan waktu itu bersama almarhum Pak Matori Abdul Jalil, Menteri Pertahanan, Pak Bibantoro Kapolri pada waktu itu, kami dengan Pak Matori lah yang ditunjuk mewakili Presiden membahas RUU itu sampai selesai dengan DPR. Dan memang RUU itu kita bahas dalam keadaan tergesa-gesa ya di awal reformasi, apalagi ada target waktu itu Agustus tahun 2002 harus selesai. Jadi kami menyadari ada kekurangan-kekurangan di dalamnya. Dan setelah 23 tahun kemudian, menurut pendapat saya sudah pantas juga kalau undang-undang kepolisian itu kita revisi. Apa yang dulu kita cita-citakan, kita atur dalam norma itu kepolisian, tapi tidak jalan dalam praktek. Nah, sementara kita sudah dihadapkan kepada tantangan baru di tahun 2025 sekarang ini. Kami satu contoh begini, yang kita bahas agak intensif pada tahun 2002 itu bukan saja sekedar pemisahan institusional TNI. TNI ini kan dulu itu kan ABRI namanya. ABRI itu 4 angkatan, darat, laut, udara, polisi. Nah, tapi zaman reformasi kan pemisahan TNI Polri. TNI ini kan 3 angkatan lah istilah zaman dulu, 1 Polri. Nah, jadi yang 1 dengan yang 3 ini mau ditaruh di mana? Begitu. Sedangkan dulunya angkatan darat dengan angkatan kepolisian itu kan kedudukan sejajar. Sekarang ini 3 ditetapkan 1. Lalu kita mengatakan pada waktu itu memang polisi ini langsung berada di bawah presiden. Sedangkan 3 angkatan itu dia tidak langsung di bawah presiden. Di atasnya itu ada Panglima TNI. Ya, Panglima TNI langsung ke presiden. Tapi ada Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan itu yang bertanggung jawab terhadap pengadaan, pemeliharaan aset dari pertahanan. Jadi alutsista dan segala macam itu urusannya Kemhan. Tapi tempur di lapangan itu urusan Panglima TNI. Nah, sementara polisi ini semua di tangan polisi. Polisi jadi sangat powerful. Dan yang kita pikir pada waktu itu adalah bahwa perubahan ini bukan institusional saja, tapi juga adalah perubahan sikap mental. Dan itu berpengaruh juga kepada perumusan kurikulum pendidikan polisi. Itu kita bahas, tapi dalam prakteknya kan tidak jalan. Tapi Prof, apa yang paling krusial kira-kira yang harus direformasi di tubuh Yang Polri? paling krusial itu 2, karena tugas Polri itu sebagai Kamtimas, ya, dan kemudian law enforcement, penegakan hukum. Jadi kalau Kamtimas, yang lain itu kan pengayoman dan lain-lain. Tapi yang paling penting itu kan rakyat tuh merasakan bahwa polisi itu melindungi ketertiban dan keamanan masyarakat. Jadi bukan keamanan dalam artian militer menghadapi musuh gitu, enggak. Yang dihadapi ini bukan musuh, yang dihadapi rakyat kita sendiri. Nah, gimana kita menghadapi mereka ini? Nggak bisa kita anggap. Gimana kita menghadapi demonstran? Nah, itu yang harus diperbaiki. Yang kedua adalah kewenangan melakukan penyelidikan. Orang terlibat sekarang ini kan korupsi misalnya, itu polisi bisa tangani, jaksa bisa, KPK bisa. Nah, ini ke depan gimana? Apakah memang urusan korupsi ini sepenuhnya kita kasih sama KPK aja? Jadi betul-betul fokus kepada Kamtibmas, pelanggaran hukum yang ada di tengah masyarakat. Tapi bagaimana melakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan, itu menghilangkan sifat-sifat militeristiknya. Nah, itu yang harus kita perbaiki betul, sehingga memang wajah polisi itu wajah sipil sebenarnya. Tapi mereka sebagai law enforcement, mereka itu konsisten, keras menegakkan hukum itu. Tapi bukan dengan cara-cara militer. Jadi saya kira bukan persoalan institusi, tapi juga soal pendidikan, kurikulum pendidikan dan sikap mental yang harus dirubah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga membentuk tim reformasi internal. Itu seperti apa nanti koordinasinya? Apakah tidak akan tumpang tindih atau bagaimana, Prof? Ya, saya berpendapat sih tidak. Ya, jadi itu komisi transformasi internal yang dibentuk oleh Kapolri itu bekerja di dalam. Ya, kalau sekiranya mereka sudah melakukan kajian-kajian secara internal, ya, karena mereka sendiri tahu di mana kelemahannya. Tapi kadang-kadang kita itu orang dari luar itu bisa melihat lebih objektif daripada kita yang ada di dalam. Jadi kedua-duanya itu nanti akan berguna dalam artian bahwa tim yang dibentuk oleh Kapolri itu akan memberikan bahan-bahan kepada komisi yang dibentuk oleh Presiden. Dan komisi yang dibentuk oleh Presiden itulah yang sebenarnya mempunyai kewenangan untuk memberikan masukan kepada Pak Presiden dan
Pak Presiden dapat mengambil keputusan yang tepat untuk melakukan reformasi kepolisian ini. Baik, terakhir Prof, dalam 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, adakah harapan ini yang Anda sampaikan kepada publik atau mungkin bentuk optimisme kepada publik 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran? Silakan Prof. Ya, saya optimis Pak Prabowo ini lain dari presiden-presiden sebelumnya. Saya sudah ikut bekerja mulai Pak Harto ya sampai ke sekarang ini, dan memang tiap-tiap presiden itu punya style yang berbeda-beda. Pak Prabowo ini dia orangnya lebih sistematik, tegas begitu, dan dia percaya kepada beliau percaya kepada para pembantunya. Jadi kami ini juga tidak ingin memberat-berati beliau. Ya. Saya kadang-kadang agak ragu-ragu. Saya tanya, Pak Presiden mohon petunjuk Bapak, arahan Bapak, gimana Prof? Itu kan Anda kan lebih ngerti daripada saya. Teruskan sendiri. Jadi ya, kalau diberi hal seperti itu kan tanggung jawab namanya. Kita jadi hati-hati dan kita tidak sembarangan. Dan saya kira fokus beliau itu tetap pada pembangunan ekonomi, ya. Dan itu program-program yang beliau lakukan memang agak luar biasa ya, mengejar pertumbuhan ekonomi 8% dan dengan cara-cara yang sama sekali tidak pernah dikerjakan oleh presiden sebelumnya. Ya, jadi saya tidak merasa pesimis sebenarnya dengan program Pak Presiden kita. Programnya itu jelas dan sikap beliau sendiri jelas, dan kelihatannya juga kerjasama internasional yang beliau galang itu bagus ya. Beliau ini dengan percaya diri ya, bahkan seperti Bung Karno dulu bilang kita mau berdikari. Kita nggak nunggu-nunggu investasi asing supaya negara kita ini maju. Makanya dibikin Danantara ya. Dirubah sistem keuangan negara kita. Dilakukan penghematan di mana-mana. Dan kita punya kapital cukup besar. Jadi yang dikumulasikan oleh Danantara itu sekarang itu sudah lebih besar daripada yang dimiliki oleh Dubai Fund maupun Temasek dan Singapura. Dan orang melihat, ini bisa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Apa yang akan datang. Dan lobby-lobby internasionalnya luar biasa. Jadi kita Pak Prabowo ini nggak mengharap-harapkan bantuan-bantuan asing roadshow ke luar negeri supaya investor datang. Enggak, bilang kita develop sendiri. Kita kaya kok, kita mampu kok. Cuman selama ini kita tidak kelola dengan baik. Nah, dengan cara beliau seperti ini ternyata kita punya kapital sampai sampai 1 triliun US dollar lebih. Dan itu satu kekuatan modal yang luar biasa yang dampaknya akan kita rasakan 5 tahun ke depan. 1 tahun berjalan sudah banyak program strategis yang berjalan begitu. Kita harus tetap optimis di sisa tahun masa jabatan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih banyak Prof. Yusril sudah berbagi informasi dengan kami. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Profesor Yusril Iza Mahendra. Saya Said Masrur atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Prof. Dan demikianlah pemirsa, tadi kita simak bersama-sama wawancara dari rekan kami Said Masrur bersama dengan Menko Kumham Imitas Yusril Iza Mahendra. Jangan beranjak dulu pemirsa, karena kami akan hadirkan terkait dengan informasi cek kesehatan gratis. Merupakan bagian dari 5 program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.